Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Growth Insight kali ini bersama dengan saya Layong Lim di episode masih di seri Politik Kantor episode 2 teman-teman dengan judul Siapa Kawan, Siapa Lawan. Nah, kita tahu teman-teman bahwa kantor itu sebenarnya bukan hanya tempat kerja, tapi juga sebenarnya itu arena sosial karena kita makhluk sosial, ini ada arena sosial dengan berbagai kepentingan dan dinamika, karena di dalamnya banyak tipe-tipe manusia dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada juga yang benar-benar teman, teman-teman. Tapi juga ada yang hanya sekedar rekan kerja saja. Dan juga ada juga loh yang diam-diam jadi pesaing. Bagaimana kita bisa mengenali bagaimana teman-teman yang bisa dipercaya, siapa yang harus diwaspadai? Yuk kita bahas di segmen nomor satu. Oke, di segmen nomor satu kita akan belajar bagi teman-teman bagaimana mengenali tipe-tipe rekan kerja. Saya bagi ada 5 teman-teman. Di kantor itu kita bertemu dengan berbagai macam karakter manusia, dengan berbagai macam kepentingan pribadi. Secara garis besar, mereka bisa dikelompokkan jadi 5 teman-teman. Yang pertama, sahabat sejati. Nah, mereka ini yang harus kita temukan teman-teman. Kita bangun bina hubungan dengan baik karena mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin melihat kita sukses. Mereka bisa diajak berbagi ide, mendukung kita saat menghadapi kesulitan dan juga bisa dipercaya. Nah, tipe yang nomor 2 adalah si kompetitif. Mereka adalah rekan kerja yang selalu ingin unggul dari kita, teman-teman. Kadang tuh mereka bisa menjadi motivasi kita karena kita selalu ingin compete dengan mereka. Tapi bisa juga menjadi tantangan kalau mereka sudah bermain dengan licik. Nah, ini juga hati-hati ya teman-teman ya dengan si kompetitif. Yang ketiga teman-teman, si politik kantor. Orang-orang ini sangat lihai teman-teman membangun hubungan untuk kepentingan pribadi. Mereka tuh sebenarnya bisa tampak ramah tapi memiliki agenda tersembunyi. Mereka tuh eh, selalu ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, boleh diistilahkan seperti itu teman-teman. Nah, tipe yang nomor 4 adalah tukang gosip. Tipe ini sering menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang dibuat-buat, teman-teman. Nah, mereka ini sebenarnya bisa jadi sumber informasi kalau kita bisa utilize mereka dengan baik. Tapi hati-hati, teman-teman. Jangan sampai salah bicara. Nanti malah kita yang digosipin loh. Nah, yang kelima, serigala berburu domba. Si serigala berburu domba ini yang paling berbahaya, teman-teman. Mirip dengan si politik kantor, tapi ini jauh lebih berbahaya. Karena kenapa teman-teman? Karena orangnya terlihat baik, tapi mereka diam-diam ingin menjatuhkan kita, teman-teman. Nah, kalau bedanya dengan politik kantor, si politik kantor, mereka membangun hubungan dengan kita untuk kepentingan pribadi tanpa menjatuhkan kita. Jadi kepentingan mereka yang paling utama, mereka ingin tampil lebih baik dari kita, tapi tidak punya agenda untuk menjatuhkan. Nah, kalau serigala berburu domba, ini ingin menjatuhkan kita. Mereka biasanya bersikap manis di depan kita, tapi di belakang dia tusuk kita dari belakang. Tipe ini yang harus kita jaga-jaga. Kita harus manage, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga, karena terkadang kita harus keep musuh kita di dekat kita, supaya kita bisa mengambil strategi pada saat momen-momen tertentu, teman-teman. Oke, nah, kita masuk ke segmen nomor 2, teman-teman. Kita mengenali ciri-ciri kawan sejati di kantor. Bagaimana sih kita mengenali siapa yang benar-benar kawan? Berikut beberapa tanda teman yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama, mereka mendukungmu tanpa ada maksud tersembunyi. Benar-benar tulus, teman-teman. Nah, teman-teman bisa eh, apa namanya feel comfortable pada saat teman-teman bercerita tanpa ada agenda tersembunyi. Yang kedua, mereka nggak segan kasih kritik kepada teman-teman, tapi kritik yang membangun.
bukan kritik yang menjatuhkan. Yang ketiga, mereka nggak bakal ikut-ikutan nyebarin gosip tentang diri kamu atau untuk menjatuhkan orang lain apalagi. Itu bukan tipe kawan sejati. Lalu yang keempat, teman-teman, mereka mau membantu informasi, berbagi informasi, dan membantu kamu saat kesulitan. Yang kelima, mereka jujur dan tidak manipulatif. Nah, teman-teman kalau menemukan orang seperti ini, jaga hubungan baik-baik dengan mereka. Karena mereka adalah aset berharga dalam perjalanan karir teman-teman. Dan bisa jadi best friend-nya teman-teman nantinya ke depan. Nah, segmen nomor 3, kita juga sudah belajar bagaimana mengenali kawan sejati. Sekarang kita juga harus mengenali lawan di kantor. Beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang bukan sekutu yang baik yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mereka tuh sering mengambil kredit atas kerja keras orang lain. Selalu saya. Nah, itu udah mesti hati-hati, teman-teman. Lalu yang kedua, mereka menyebarkan gosip atau informasi yang jelas kebenarannya itu belum tentu benar, teman-teman. Jadi mereka tuh menyebarkan gosip untuk kepentingan mereka. Yang ketiga, mereka mendekati kita saat butuh bantuan. Lalu setelah selesai, menghilang lagi. Gitu, teman-teman. Yang keempat, mereka tampak baik di depan, tapi sering membicarakan kita di belakang. Kalau sampai kita tahu ada tipe-tipe kayak gini, teman-teman kita yang di kantor, itu kita mesti hati-hati, jaga jarak, teman-teman. Lalu yang terakhir tuh mereka selalu mencoba menghambat perkembangan kita atau menyabotase pekerjaan kita. Nah, ini juga mesti hati-hati, teman-teman. Karena seringkali orang yang lawan yang seperti ini, mereka sangat-sangat ingin berkuasa sampai mengorbankan teman-temannya sendiri. Tapi bukan berarti kita harus paranoid terhadap semua orang ya, teman-teman. Yang penting tuh kita waspada. Jadi kita tahu, oh yang ini adalah teman, oh yang ini adalah si politik kantor, oh yang ini tukang gosip, oh yang ini serigala berbulu domba. Nah, ini kita harus petakan yang mana, teman-teman. Baru kita bisa susun strategi nih. Kapan kita akan pakai si serigala, kapan kita akan pakai si tukang gosip. Nah, ini bermain strategi yang cantik, teman-teman. Oke, nah segmen yang terakhir adalah how to survive. Bagaimana strategi menghadapi politik kantor ini, teman-teman. Kalau kita sudah tahu nih, teman-teman, mana yang bisa dipercaya, mana yang diwaspadai, cara bertahannya bagaimana nih? Tanpa bermain licik ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, bangun hubungan yang seimbang. Berteman dengan banyak orang, tetapi hati-hati dalam sharing information. Hati-hati dalam berbagi informasi. Yang kedua, teman-teman, jangan terjebak dalam drama. Kalau saya sering sebutnya, gak usah main drama Korea atau drama Cina lah di kantor. Kalau ada konflik atau gosip, kita kadang lebih baik bersikap netral, nggak usah ikut campur. Kalau anak buah kita yang bermain terjebak dalam drama, kita harus tegas. Tidak ada kepentingan A atau B. Yang penting itu adalah kepentingan kantor atau organisasi. Itu kita harus tegas di situ, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, fokus sama performa kita sendiri. Pada akhirnya, in the end, hasil kerja yang baik akan berbicara lebih baik daripada orang yang ngurusin politik kantor, teman-teman. Ya, yang keempat, jaga reputasi kita. Selalu bersikap profesional. Jangan terjebak dalam permainan politik kantor yang bisa merugikan kita sewaktu-waktu. Netral. Yang kelima, kalaupun kita harus ikut bertempur di politik kantor, kita harus pilih pertempuran dengan bijak. Pertempuran mana yang menguntungkan kita, teman-teman. Kadang nggak semua konflik itu perlu dilawan. Lebih baik
kita mundur daripada buang energi untuk sesuatu yang tidak produktif. Tapi kalau kita bertempur untuk kepentingan perusahaan yang lebih besar dan kita yakini itu benar, bisa memberikan dampak yang besar, kita fight di situ. Kita eh, habis-habisan di situ, teman-teman. Ya, intinya pilih pertempuran dengan bijak. Pertempuran untuk kemajuan perusahaan itu jauh lebih baik, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sekarang kamu sudah bisa dong mengenali siapa kawan, siapa lawan di kantormu. Politik kantor itu nyata. Ingat, teman-teman, itu nyata. Tapi bukan berarti kita harus menjadi bagian dari permainan politik kantor yang kotor. Dengan strategi yang tepat, teman-teman, kita bisa bertahan tanpa kehilangan integritas kita dan kita bisa pilih pertempuran kita dengan bijak. Ya, oke, teman-teman, next episode kita akan bahas topik lain, teman-teman. Topik hari ini siapa kawan, siapa lawan dalam seri politik kantor sudah selesai, teman-teman. Jangan lupa follow podcast ini, bagikan ke teman-temanmu yang butuh wawasan soal dunia kerja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.